Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Hai adik-adik semua. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang fisika, khususnya untuk fisika SMA kelas 10. Untuk membahas ini, kita terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu fisika. Fisika adalah ilmu yang berkaitan dengan fisik materi atau benda, yang di dalamnya termasuk juga energi dan panas serta kalor. Jadi fisika itu adalah sebuah materi yang bisa kita maksud di sini adalah tentang bumi atau benda-benda yang ada di bumi serta di sekitar bumi, antariksa. Ini kawasan yang akan dibahas di fisika. Untuk kelas 10, materi kita terkait dengan gerak. Hampir rata-rata kita bicara tentang gerak, dan itu kita membutuhkan sebuah pembelajaran tentang matematika. Nah, fisika itu sangat terkait dengan matematika. Saya menyimpulkan untuk kelas 10 itu hanya dibutuhkan dua konsep matematika saja, yaitu aljabar, dan yang kedua itu kita akan membahas tentang vektor. Dua konsep matematika ini menjadi dasar bagi kita untuk memahami tentang materi atau benda tadi, baik yang ada di bumi maupun di antariksa. Terkait dengan pergerakannya, terkait dengan perpindahan sebuah benda, atau benda itu dalam kondisi diam sama sekali. Pasti ada momen yang terjadi di situ. Ada wilayah di mana benda itu kenapa dia diam dan kenapa dia bergerak. Ini yang kemudian menjadi ruang lingkup pertemuan kita. Nah, untuk itu kita terlebih dahulu membahas tentang aljabar. Mungkin kita lebih sedikit tentang aljabar dulu. Karena sesungguhnya aljabar ini terdiri dari variabel. Di dalam fisika itu sangat banyak sekali variabel. Maka kemudian variabel ini kita sebut dengan rumus. Nah, itu. Kadang-kadang kita tidak tahu apa sih itu rumus. Padahal rumus itu hanya penyimbolan yang digunakan di fisika untuk mengetahui gejala-gejala fisika yang ada di dalam. Kita contohkan misalnya, A dikali B, nah biasa dibuat dot aja matematik, sama dengan C dikali D. Ini boleh kita sebut dengan rumus. Dan ini kaitannya dengan variabel.
Dan itu adalah kesemuanya dalam ruang lingkup pembelajaran yang kita sebut dengan aljabar. Karena simbol-simbol itu tadi. Kita contohkan A kali B sama dengan C kali D. Maka bagaimana kita mendapatkan nilai A? Kita dapatkan nilai A seperti ini. A kali itu pada prinsipnya adalah sesuatu yang jajar. Ya, kali kita buat dengan sejajar atau bagian atas bagi kita sebut dengan bagian yang kemudian kolom, kemudian kita sebut bagian bawah, atau dalam matematika itu pembilang dan penyebut. Nah, ini yang sebagai dasar kita dalam aljabar. Nah, kalau ada perkalian, sesungguhnya di sini ada per 1, ini juga ada per 1 gitu. Sehingga ketika dia menyeberang melewati sama dengan, maka kali itu akan berubah menjadi bagi. Jadi tadinya dia jajar, kemudian dia menjadi kolom. Sehingga kita buat C kali D per B. Kenapa B? Karena B kali 1. B dikali 1, 1 dikali apa saja itu sama dengan bilangan itu sendiri. Itu A. Bagaimana kita mendapatkan nilai B? Nah, ada dua cara. Dua cara kita pindahkan A-nya ke bawah, atau kita saling tukar letak. Nah, jadi B ini pindah ya, kita lihat nih, pindah ke A pindah ke B, sehingga CD per A. Gampang kan? Jadi pemindahan seperti ini yang kemudian sering salah kaprah dalam penggunaan rumus matematika aljabar pada konstanta atau variabel-variabel yang ada di fisika. Nah, sehingga kita katakan nanti kalau seandainya A kali B, tadi ya, A kali B, A-nya pindah ke bawah juga boleh. Nih, pindah. Nah, bagaimana kita mendapatkan C? Kita mendapatkan C itu bisa dengan memindahkan kembali ini, D-nya yang kita pindah ke bawah. Jadi ini D-nya kita pindah ke bawah. Berarti A kali B, jadi kita boleh saja letak dia, pindah letak gitu kan. A kali B itu per D. Dan bagaimana dengan D? Itu sama aja dengan memindahkan posisi tadi, A kali B per C. Artinya semua konsep aljabar ini penting kita gunakan. Nah, contoh kita gunakan sebuah persamaan F sama dengan M kali A misalnya. Pada hal ini adalah sebuah rumus yang kita dapatkan dari hukum Newton 2. Bagaimana kita mendapatkan nilai F? Yaitu dengan kita terlebih dahulu mengetahui nilai M dan nilai A gitu. Kalau kita tidak tahu apa itu A itu adalah percepatan. Oke, percepatan. Dan percepatan itu adalah rumusnya adalah V per T. Berarti boleh juga kita buat rumusnya F sama dengan M kali F per T, atau sama dengan MV per T. Nah, itu. Tampak ya? Jadi ada proses penurunan rumus yang kita peroleh dengan menggunakan persamaan-persamaan yang lain. Sehingga kita dapatkan F kali T sama dengan M kali V.
Nah, bagaimana kita mendapatkan T? Maka tentunya adalah M per V, M kali V per F gitu. Nah, proses ini sering terjadi di matematika fisika. Jadi matematika fisika itu adalah salah satunya dominan ke arah konsep aljabar tadi. Ini salah satu ya. Dan ini dominan ya, dominan kita membahas aljabar di ilmu-ilmu fisika. Sehingga kalau kita seandainya mendapatkan nilai M, dapat nilai V, dan kemudian ada nilai T, maka kita bisa melihat waktu pergerakan sebuah benda, lamanya benda dalam bergerak. Karena sesungguhnya hukum Newton 1, hukum Newton 2 itu terkait dengan pergerakan dan percepatan sebuah benda. Jadi sebuah benda itu mengalami percepatan dan perlambatan sehingga mengakibatkan timbulnya gaya. Ya, nanti kita bahas bagaimana rumus Newton itu, hukum Newton itu. Tapi pada prinsipnya kita harus tahu dulu konsep matematika. Gitu. Kedua, di dalam aljabar itu ada konsep penjumlahan dan pecahan. Penjumlahan maksud saya dengan penjumlahan ini termasuk dalamnya adalah pengurangan. Dan kemudian kita kaitkan dengan pecahan. Nah, ini gimana lagi nih? Ternyata di hukum matematika itu terkait dengan bagaimana kemudian kita saling mengaitkan antara nilai tadi, baik itu penjumlahan maupun pengurangan, tetapi dalamnya ada pecahan gitu. Misal seperti ini. Katakanlah kita punya K sama dengan A dikurang B per A ditambah A ditambah A kali C misalnya. Ada dua hal yang pada kondisi ini kita tidak bisa apa-apakan. Artinya kalau kita mencari nilai A, maka ada beberapa perubahan yang harus kita lakukan. Contohnya seperti ini. Maka K sama dengan A kurang B itu A 1 ditambah C. Dan kemudian kita kalikan. Kita kalikan ke sini. AK 1 ditambah C sama dengan A dikurang B. Lalu kita pindahkan lagi. AK 1 ditambah C, A-nya dipindah ke ruas, berarti ini nilainya positif. Ini positif, lalu pindah ruas menjadi negatif. Sama dengan min B. A-nya sudah sama, itu bisa karena ini perkalian, ini sudah ada. A-nya bisa kita keluarkan. Jadi K dikurung lagi 1 ditambah C. Dikurang 1 sama dengan kurang B. Berarti berapa nilai A? A sama dengan min B per K kali 1 ditambah C dikurang 1. Ini pengaruh penjumlahan dan pengurangan. Dan itu mempengaruhi bagaimana kita mencari sebuah nilai. Sehingga adik-adik semua ketika mencari nilai A itu mengalami kesulitan. Kenapa kesulitan? Karena dia sudah masukkan angka-angkanya terlebih dahulu, kemudian A-nya ketemu gitu. Membingungkan. Nah, maka kita pindahkan dulu, kita rapikan dulu sehingga kita dapatkan nilai A melalui proses perpindahan rumus tadi. Jadi untuk penjumlahan A kurang B katakan ditambah dengan sama dengan C ditambah D, katakan begitu. Maka kalau kita mencari A,
ini jajar jadinya. Jadi sama dengan C ditambah D, lalu B yang ini nilainya negatif. Lalu kita pindah ke ruas sebelah kanannya sehingga dia menjadi positif. Jadi pindah ruas itu menyebabkan perubahan tanda. Sehingga A sama dengan, jadi kita susun sama dengan B ditambah C ditambah D. Kenapa kita susun seperti ini? Ini sesuai abjad. Nah, itu. Jadi, variabel itu juga dipengaruhi oleh posisi abjadnya, tapi hanya dengan tambah dan kurang. Perkalian itu tidak masalah. Gitu. Nah, bagaimana kemudian kita mencari nilai B? Ya, kita cari nilai B. Berarti B itu min B, dan A yang ini kan nggak ada tanda. Sesungguhnya tandanya itu adalah positif. Ini yang kemudian kita pindah ruaskan. Jadi min B-nya tetap tinggal, kemudian C ditambah D dikurang A. Nah, sehingga kalau kita dapatkan B, nilai B sama dengan, maka ini kita kali negatif, ya kan? Ini semua kita kali negatif, berarti min C, min D, tambah A. Atau kita dapatkan, kita pindah sini ya, B sama dengan A dikurang C dikurang D. Atau dapat juga kita sama dengan kan A dikurang C ditambah D. Kok bisa? Nah, gitu. Ini berarti kan kalau kita kalikan ke dalam, min dikali C jadi min C, min dikali positif dia akan menjadi negatif. Nah, sama aja kan? Kita paham ya? Nah, ini peran dari penjumlahan dan pengurangan dalam rumus atau dalam bilangan aljabar pada matematika fisika. Nah, termasuk juga nanti kita bisa menggunakan sistem coret gitu. Ini kita kehabisan tempat untuk kita hapus saja ya. Selanjutnya, oke. Bagaimana kalau misalnya di sebuah pecahan kita menyederhanakan itu dengan angka tentunya. Misal contoh kita buat di persamaan listrik misalnya. Ada rumus ini, C per R sama dengan C per R1 ditambah C per R2. Ini nilai paralel biasanya. Angka ini kemudian kita buat C per R sama dengan penyebutnya ini kita kalikan saja R1 R2, dan kemudian kita dapatkan R2 tambah R1, sehingga R itu kita dapatkan, kita balik ya, ini pindah ke atas dan satu pindah ke bawah, jadinya jadi R, karena per satu tidak boleh kita tulis, maka bagian ini juga pindah ke atas, bagian ini pindah ke bawah, sehingga R1 kali R2 per R1 tambah R2. Contoh ini kita buat dalam rangkaian listrik seperti ini. Adik-adik di SMP udah pernah belajar ya. Ini R1, nah ini R2. Kalau ini nilainya misalnya 4 dan ini nilainya 12, maka rumusnya yang kita lakukan itu adalah R1 R2 R1 ditambah R2, berarti ini 4 dikali 12 per 4 ditambah 12. Biasanya di matematika pecahan seperti ini kita kan C per R sama dengan C per 4 ditambah C per 12. Kalau kita samakan penyebutnya kan berarti 12 ini kan 12 ini bisa dibagi 4, maka ini 12. Jadi 12 dibagi 4 dapatnya 3 tambah 12 bagi 12 1. Berarti totalnya itu adalah 4 ditambah per 12. Atau R-nya sama dengan kita balik 12 per 4.
itu sama dengan kita bisa coret nih jadinya 1, ini kita coret jadinya 3. Jadi kita dapatkan 3 ohm. Nah, bagaimana dengan ini? Nih, cara yang menggunakan rumus seperti ini. Kita bisa aja, karena ini 4 ya, ini kali ya. Nah, sesungguhnya 4 ini bisa dibagi dengan 12. 12 itu bisa dibagi 4. Sehingga 4 ini bisa kita coret. Dan ini juga bisa kita coret. Cuma sering kesalahan itu seperti ini. Adik-adik tinggalkan kayak gini aja. Karena ini ada tanda tambah. Tambah itu sejajar. Nggak boleh kita kemudian kalau dipotong yang satu, yang kawannya juga ikut dicoret gitu. Jadi kalau kali enggak, dia itu kali ini dia setara ya. Kalau ini dia ditambahkan. Jadi ini dikali itu jadi bisa dicoret-coret. Jadi kalau ini kita bagi 4, ini kita bagi 4, maka yang ini juga harus kita bagi 4. Sehingga 4 bagi 4 1, ini 1, ini tambahnya 12 dibagi 4 3. Berarti sama dengan ini 12 ya, 1 kali 2, 1 kali 12 2 per 1 tambah 3 4. Jadi kita coret ini, kita coret lagi ini, dapatnya 1, ini dapatnya 3 atau sama dengan 3 ohm. Mana yang lebih sederhana ini rumusnya dibandingkan ini? Ya. Jadi dan kita bisa saja membaginya kalau seandainya proses pembagiannya bisa kita lakukan dengan bagi atau tambah atau kurang, maka dia harus kita bagi kedua-duanya kalau tambah dan kurang. Ya. Ini sama saja misalnya seperti ini, 4 dikali 12 ini sama dengan 4 ditambah 4 dikali 3. Sehingga kita bisa gini, 4 dikali 12 per 4, 1 ditambah 3. Ini kita coret. Sama aja kan? Nah, ini cara menyederhanakannya. Kemudian kita bisa menggunakan konsep aljabar ini pada matematika fisika nantinya. Oke, kita tutup dulu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Dan saya berharap adik-adik semua bisa menyaksikan video berikutnya tentang fisika, khususnya kita akan membahas fisika-fisika di kelas 10. Demikian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.